Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailiha min 'adzabin nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jahadal batila bi sayfil haqq. Rahmatal alamin wa khataman nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna wal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Fabasarnahu bi ghulamin halim. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan segala nikmat yang masih diberikan kepada kita senantiasa dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang mampu merubah akhlak, merubah karakter, merubah pribadi manusia jahiliyah menuju pribadi manusia yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pagi ini kita merayakan hari raya Idul Kurban, hari raya Idul Adha. Tentu kita teringat sejarah pada masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika beliau akan menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Hal ini tertuang di dalam surat As-Saffat ayat 102. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balahu ma'asaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atsbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sadaqallahul azim.
Yang artinya, ingatlah ketika Ismail alaihissalam beranjak remaja. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, arafil manam, aku melihat di dalam mimpi, anni atsbahuka, bahwasanya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu nak?" Jadi seorang ayah yang sudah lama merindukan seorang anak yang masih semata wayang. Ketika itu datang ujian Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam disuruh Allah untuk menyembelih anaknya. Lalu hal itu disampaikan kepada anaknya yang masih remaja, Ismail. Apa kata Ismail ketika mendengar itu? Qala ya abati if'al, wahai bapakku, ma tu'mar, lakukanlah wahai bapak. Satajuduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini sebuah ujian yang luar biasa, yang maha dahsyat. Kenapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di saat usia senja sudah tua, dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa-doanya, dalam tahajud-tahajudnya. Apa yang senantiasa dia lakukan? Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, berilah aku anak yang soleh, berilah aku anak yang soleh. Ini tentu menjadi harapan kita semuanya, masyarul muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khutbah yang relatif singkat ini, kita akan membahas bagaimana mendidik anak menjadi anak yang soleh. Ibrahim mempunyai 2 anak. Melalui Siti Hajar lahirlah Ismail. Melalui Siti Sarah lahirlah Ishak. Kedua-duanya nabi. Makanya Nabi Allah Ibrahim dikenal dengan bapaknya para nabi. Tentu ini harapan kita semuanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang mampu membahagiakan kita kehidupan dunia ini dan mampu membahagiakan kita di akhirat nanti. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata banu Adam in qata'a amalu illa min thalas, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah." Ketika anak Adam telah meninggal dunia, maka putus segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Jadi kita mengharapkan, masyarul muslimin rahimakumullah, ketika kita meninggal nanti, anak kita pandai memandikan kita. Ketika kita meninggal nanti, anak-anak kita lah yang mengafani kita. Ketika kita meninggal nanti, anak kita lah yang menjadi imam sholat kita, dan yang menjawab ketika dikuburkan di tempat yang terakhir kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Untuk itu, apa yang dilakukan Ibrahim sehingga anak-anaknya ini menjadi anak yang patuh? Ketika mau disembelih pun, satajiduni insyaallah minas sabirin. Mau disembelih ini Pak, seorang anak yang mau disembelih karena itu perintah Allah. Apa kata Ismail? Kalau itu memang perintah Allah, wahai bapakku, lakukan saja. Insyaallah engkau dapati aku menjadi anak-anak yang sabar. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita rindu anak-anak yang seperti ini. Untuk itu yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim,
mendidik anak-anaknya adalah anak-anaknya ditempatkan dekat masjid. Bukan berarti kita harus tinggal dekat masjid, bukan. Ya kalau kita semuanya mau tinggal di dekat masjid, tidak muat ini masjid. Tapi yang dimaksud di sini adalah anak-anak kita senantiasa kita bawa ke masjid. Ialah di dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dar'in inda baitikal muharram, di sisi Baitullah. Walaupun ketika itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sejarah ketika Siti Hajar dan Ismail diletakkan dekat Baitullah, tidak ada makanan-makanan. Seolah-olah tidak ada kehidupan di sana. Pada waktu itu sebenarnya Siti Hajar pun agak ragu. Bisakah saya hidup dengan Ismail yang hanya berdua di sini, tinggalkan di sini? Tapi ketika itu Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, wahai junjunganku, apakah ini perintah Allah, perintah Tuhanmu, ataukah ini keinginanmu? Ketika itu dijawab oleh Ibrahim, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Siti Hajar menerima dengan ikhlas, dengan ridho. Kenapa? Kalau perintah Allah, maka insya Allah Allah akan menjaganya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita teringat bagaimana Siti Hajar berlari-lari dari Safa dan Marwah. Untuk apa? Mendapatkan air. Begitu perjuangan yang luar biasa. Karena apa? Karena itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, akhirnya apa? Dengan seizin Allah diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, masyaallah muslimin rahimakumullah, senantiasa bawa anak kita ke masjid. Jangan takut lapar, jangan takut. Kenapa? Allah insyaallah akan melindungi kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terkadang kita mengajarkan kepada anak ketika lagi asyik bekerja, azan berbunyi, tanggung. Kerja lagi, tanggung. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ternyata Nabi Allah Ibrahim mengajarkan tidak seperti itu. Tapi bagaimana senantiasa anak-anaknya senantiasa dibawa ke masjid. Untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak-anaknya diajarkan sholat. Liyuqimas sholat, untuk mendirikan sholat. Bahkan doa Nabi Allah Ibrahim dan keturunannya, Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan para keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Rabbana taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, Engkaulah Maha pendengar doa-doa kami. Masyaallah muslimin rahimakumullah, salat. Kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, berbakti kepada ibu bapak, ajarkan mereka sholat. Ajarkan mereka sholat Bapak, Ibu. Umur 7 tahun, perintah mereka untuk sholat. 10 tahun juga belum sholat. Apa kata Rasulullah? Pukul. Walaupun tentu memukulnya bukan pemukul untuk memukul yang menyakitkan, yang merusak. Tapi ajari anak kita untuk sholat. Jangan ibu, awak kini banyak ibu, pak ibu-ibu. Anak awak lama lalu subuh, ibu awak menjagoan. Sehingga ada seorang ustaz ketika bertanya kepada seorang ibu, wahai ibu, apa yang kau lakukan ketika azan subuh berkumandang, anakmu masih enak tidur? Kamu bangunkan atau tidak? Dijawab oleh ibu tadi, Ustaz, ibu awak menjagoan Ustaz. Ini masih lama lalu. Apa kata Ustaz tadi? Wah ibu, kalau seandainya rumah ibu dalam keadaan terbakar, sedangkan anak ibu ada di dalam kamar yang masih terlelap tidur, dibangunkan atau didiamkan? Dijawab oleh ibu tadi, tentu kami bangunkan Ustaz untuk suruh keluar supaya dia selamat, tidak terbakar.
Apa kata Ustaz tadi? Ternyata neraka nanti lebih besar apinya, lebih dahsyat apinya dibandingkan api yang membakar rumah itu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi. Suruh anak-anak kita sholat. Pepatah kita mengatakan ketik raja-raja, gadang tak bawa-bawa. Tuh baru bahinda. Kalau kecil tidak pernah diajar sholat, bagaimana besar dia disuruh sholat? Ya Bapak Ibu soroti, melawan dia. Kalau kita pukul melawan dia. Oleh sebab itu agama kita benar mengajarkan kepada kita ketika kecil bawa untuk sholat. Sehingga dia remaja tumbuh, dia senang ke masjid, menjadi remaja masjid. Tambah dewasa lagi nanti dia pengurus masjid. Tambah dewasa lagi dia senantiasa senang sejuk di masjid. Bapak Ibu saya hormati, ajari mereka sholat. Yang ketiga, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ternyata mengajarkan kepada anak-anaknya dengan kehidupan yang harmonis, rumah tangga yang harmonis. Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Tidak mungkin kita mampu membina anak-anak kita menjadi anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak yang berakhlakul karimah kalau tiap hari orang tuanya berkelahi, uring-uringan. Tidak mungkin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihatlah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Walaupun maaf istrinya dua tapi harmonis. Kita terkadang istri satu setiap hari kita berkelahi. Aduh sih masalah. Gara-gara uang belanja masalah aja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana anak-anak kita menjadi tumbuh menjadi anak-anak yang soleh kalau orang tuanya tidak menjadi uswah dan qudwah di dalam rumah tangga? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehidupan yang damai, kehidupan yang harmonis, itu yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam sejarah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibrahim dengan Siti Sarah umurnya sudah senja, tidak dikaruniai anak, sehingga Siti Sarah merasa khawatir, merasa gelisah. Kenapa? Melihat suaminya setiap malam berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Gelisah hati Siti Sarah. Kenapa gelisah? Nabi Ibrahim adalah seorang pendakwah. Kalau tidak mempunyai keturunan, siapa yang akan melanjutkan dakwah beliau? Terpikir oleh istrinya. Sehingga apa? Siti Sarah mengusulkan kepada Nabi Allah Ibrahim, bagaimana wahai junjunganku kalau seandainya kamu menikah lagi? Ini luar biasa ini kisah ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kalau seandainya engkau menikah lagi? Jadi yang berkeinginan itu bukan suaminya, tapi justru istrinya. Kenapa? Demi dakwah. Bagaimana kalau seandainya Nabi Allah Ibrahim tidak mau sebenarnya, karena dia tidak mau menyakiti hati Siti Sarah. Tapi karena paksaan Siti Sarah dan karena demi dakwah Islam, akhirnya Ibrahim menyetujui. Maka nikahlah, dicarikan oleh Siti Sarah pendamping, yaitunya Siti Hajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal ini kita sampaikan dalam rangka bagaimana Nabi Allah Ibrahim dan Siti Sarah dan Siti Hajar mempunyai rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang harmonis. Keluarga yang harmonis bukan ditentukan karena hartanya yang banyak. Keluarga yang bahagia bukan ditentukan karena kita mempunyai kekayaan yang banyak. Tapi bagaimana kita mengelola keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika kita saling menyayangi, insya Allah Allah menyayangi hamba-hambanya, menyayangi keluarga kita. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa. Jangan lupa kita mendoakan anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang yang terjadi, Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak banyak anak-anak yang nakal, anak-anak yang bandel. Nah, bagaimana kita memutus anak-anak kita supaya tidak bandel? Bu,
orang tua harus banyak bersabar. Biasanya kalau anak nakal yang keluar kita itu pasti laknat, sumpah. Pasti seperti itu. Harus bersabar. Karena apa yang keluar dari mulut orang tua itu doa. Semakin anak kita nakal, semakin keluar doa-doa yang buruk, akan semakin celaka anak kita. Maka cara memutus talinya adalah kita harus bersabar. Kenapa? Ridallah fi ridho walidain, suhtullah fi suhtu walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Artinya apa? Ketika kita ridho terhadap anak kita, maka insya Allah anak-anak kita itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita suhtullah fi suhtu walidain, ketika kita membenci anak kita, maka Allah akan membenci anak kita. Makanya wajar kalau kita plesetkan lagu Rhoma Irama. Kalau yang kaya semakin kaya, yang nakal semakin nakal, yang baik semakin baik. Karena apa? Yang baik anak-anak kita selalu kita doakan. Ya Allah, elok banayo, sukses hendaknya. Kalau tangka ayo, aduanan buruk. Walaupun itu hanya ucapan-ucapan. Oleh sebab itu masyarul muslimin rahimakumullah, doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Nabi Allah Ibrahim SAW senantiasa berdoa untuk anaknya. Robbi habli minas sholihin. Kalau kita diajarkan juga, Allahumma hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunina waj'alna lil muttaqina imama. Ibu, jangan sampai yang keluar dalam mulut kita itu adalah doa-doa, ucapan-ucapan yang buruk kepada anak kita. Walaupun bagaimana perangainya. Kenapa? Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Karena kalau yang kita tuntut anak, Bu, terkadang anakku memang ya susah. Maka kita yang lebih dewasa ini butuh kesabaran, ketabahan dalam menghadapi itu semua. Yakinlah masyarul muslimin rahimakumullah, ketika yang keluar itu adalah doa-doa yang baik, insya Allah anak ini akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, ada sebuah kisah. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita. Ada seorang ibu yang ditinggal mati oleh suaminya. Suaminya meninggalkan satu orang anak perempuan. Karena dia menjadi orang tua tunggal, si ibu ini bekerja serabutan asalkan mendapatkan uang untuk belanja anaknya. Akhirnya dia diterima untuk bekerja di sekolah dasar sebagai pencuci piring. Terkadang menyapu, terkadang mencuci piring. Ternyata anaknya ini merasa malu. Merasa malu anaknya ini. Anak SD sudah tahu malu, Pak. Merasa malu karena ibunya kerjanya sebagai pencuci piring, membersihkan cleaning service, membersihkan sekolah. Sehingga anaknya ini mengatakan di rumah, wahai ibu, jangan sampai nanti kawan-kawanku tahu kalau seandainya ibu itu orang tua saya, ibu saya. Oleh sebab itu, jangan dekat-dekat saya ketika di sekolah. Jangan bilang aku ini anakmu. Alhamdulillah, ini anak durhaka ini. Masih kecil sudah pandai seperti itu. Malu. Kalau seandainya ibu dakek jombo. Iku ambil dicemai kawan-kawan. Tapi ibunya sabar. Oke nak, jadi nak. Dia doakan terus anaknya. Ternyata anaknya ini pintar. Dia mempunyai prinsip, ya. Karena ibunya tidak mempunyai pekerjaan yang baik menurutnya, sehingga dia bercita-cita dia harus pintar dan dia harus menjadi orang yang berhasil, sukses. Akhirnya singkat cerita, di SD dia berprestasi, masuk SMP dia pun berprestasi, masuk SMA pun dia berprestasi. Akhirnya dia dapat beasiswa untuk kuliah di Malaysia. Tapi perangainya tetap, dia membenci ibunya. Dia tidak bangga dengan ibunya, karena ibunya jadi orang miskin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Apa yang terjadi? Ternyata anaknya ini di Malaysia tidak pulang-pulang. Tidak pulang-pulang. Sudah 8 tahun tidak pulang.
Berarti apa artinya? Kalau kuliah S1 itu hanya 4 tahun kurang lebih. Berarti sudah 4 tahun setelah kuliah dia tidak pulang-pulang. Rasa rindu ibunya begitu luar biasa. Bagaimana keadaan anaknya sekarang? Bagaimana kuliahnya? Apakah dia baik-baik saja atau tidak, yang namanya seorang ibu? Walaupun selama ini anaknya senantiasa memusuhinya, tidak senang, tidak bahagia dengan ibunya, yang namanya kasih sayang ibu luar biasa terhadap anaknya. Setiap malam dia doakan anaknya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang sukses, anak yang bahagia. Senantiasa dia doakan, walaupun anaknya tidak merasa bahagia dengan ibunya. Apa yang terjadi masyarakat muslimin rahimakumullah? Akhirnya ibunya dia kumpulkan uang, dia pergi ke Malaysia. Untuk apa? Untuk mencari anaknya. Karena sudah begitu kangen. Dan dengan takdir Allah ternyata dipertemukan. Dia ketuk pintu. Ternyata yang bukakan adalah 2 anak kecil-kecil. Anaknya begitu lucu-lucu. Dibukakan, "Wahai nenek, silakan masuk nenek." Ternyata ketika itu terdengar ibu anak-anak ini dari dalam. "Siapa ya anak-anak?" "Ini ada anak seorang nenek yang ingin masuk rumah kita." Ternyata apa yang terjadi masyarakat muslimin rahimakumullah, anaknya yang sudah 8 tahun tidak bertemu keluar. Bukan sambutan yang dari jauh ibunya dari kampung, tetapi apa yang dia terima. Justru ibunya ini ditarik, dimarahi. "Kenapa ibu juga masih mencari saya? Bukankah dari dulu saya bilang saya tidak merasa bahagia dengan ibu? Jangan ganggu keluarga saya." Alhamdulillah, subhanallah. Tapi ternyata ibunya karena sabar tabah, bukan laknat yang keluar, bukan sumpah yang keluar, tapi ibunya hanya mengeluarkan syahadat astagfirullah, bersyahadat istighfar. Dan dia masih berharap mudah-mudahan suatu ketika anaknya ini akan tersadar. Apa yang dia ucapkan pada anaknya? "Wahai anakku, saya kesini bukan untuk mengganggu keluargamu. Cuman saya ingin memastikan apakah engkau hidup bahagia di rantau. Karena kasih sayang ibu, saya yang melahirkan kamu. Saya ingin memastikan apakah engkau bahagia hidup di sini." Alhamdulillah, ternyata engkau sudah hidup bahagia. Akhirnya ibunya pulang. Yang namanya hidup di rantau, Pak, itu ada alumni, ada acara reunian alumni. Akhirnya anaknya pulang. Dengan bangganya dia pulang karena dia sukses di Malaysia. Ini biasa ini, Pak. Nah, sukses di rantau, dia pulang dengan bawa mobil yang mewah. Pergi rantau, mengunjungi SMA-nya karena ada reunian. Ternyata yang namanya hubungan darah tidak bisa dipisahkan masyarakat muslimin rahimakumullah. Walaupun selama ini dia membenci ibunya, ternyata ketika dia mau kembali, dia teringat jalan menuju rumahnya. Walaupun dia tidak ingin singgah, tetapi dia ingin melihat bagaimana kondisi rumahnya. Jalan Joto rancaknya itu, Pak. Nyo calik rumahnya masih seperti dulu, tapi kok sepi rumahnya. Di malah ibu, takkan ayo ya ibu. Ada yo nilai kebenaran dalam dirinya. Di mana ibu, Pak, kok tak ada. Akhirnya nyo berhenti, nyo buka pintunya, tanya tetangga sebelah. "Wah ibu, ibu yang tinggal di Sikopa?" Tentu ditanya, sudah lama tidak bertemu, tetangganya pun lupa dengan si anak ini. Akhirnya apa? Dia mengatakan, "Saya dulu pernah tinggal di sini." Ternyata lalu dia ingat tetangganya. Lalu apa katanya? "Wah anakku, silakan kamu masuk dulu." Diceritakan bahwasanya ibunya telah meninggal sebulan yang lalu. Dia amplop. Ternyata dalam amplop itu ada tulisan, ada surat. Apa tulisannya? "Wahai anakku, mungkin selama ini engkau membenci ibumu. Mungkin selama ini engkau merasa tidak bahagia dengan ibumu karena ibumu buta sebelah. Engkau merasa malu, ibumu hanya bekerja sebagai seorang cleaning service. Tapi tahukah engkau, ya anakku, begitu besar cintaku padamu sehingga ketika umurmu 2 tahun engkau berlari-lari, engkau terjatuh, ternyata menyebabkan matamu buta sebelah. Sehingga dengan kasih sayang ibu, kusumbangkan mataku yang satu untuk matamu yang satunya lagi." Banyak cerita di dalamnya itu, Bapak Ibu. Senantiasa setiap hari, setiap malam kudoakan mudah-mudahan kau menjadi anak yang sukses, negara yang bahagia.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ternyata inilah doa-doa ibunya akhirnya apa? Menyentuh kolbunya. Yang selama ini menjadi anak durhaka ternyata tersentuh. Dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Anaknya menangis, menyesal ketika ibunya telah meninggal dunia. Tapi tidak ada sesuatu. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Walaupun kita telah meninggal dunia, ketika anak kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Setelah dia bertobat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibunya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menangis, masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitu besar limpahannya kasih sayangnya kepada ibunya. Mungkin selama ini dia berdosa. Nah, inilah yang kita harapkan, masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketabahan dan kesabaran seorang ibu, seorang ayah. Karena apa? Harapannya bukan hanya di dunia, tapi harapannya ketika di alam barzakh. Harapannya ketika di akhirat nanti anak-anak kita menjadi syafaat penyelamat bagi kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah sedikit pendidikan yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang mampu membahagiakan ibu bapaknya. Yang pertama, mari kita sama-sama dekatkan anak kita ke masjid. Dekatkan dia ke masjid. Kenapa? Dengan dia tahu ruku dan sujud, maka insyaallah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia akan tahu dengan Tuhannya, dia tahu akan dirinya, dia tahu akan keluarganya. Yang kedua, didik dia dengan sholat, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jadikanlah keluarga itu uswah, contoh, maka kehidupan yang harmonis itu akan menjadi kebahagiaan bagi anak-anak kita. Dan yang terakhir, senantiasa doakan anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan itu yang kita lakukan, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi harapan dan menjadi kebahagiaan kita, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Fa'tabiru ya ulul absar la'alakum tuflihun. Allahu akbar. 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 Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna wal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala aidan wala yashal ladina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah engkau takut meninggalkan di belakang kamu generasi yang lemah imannya, generasi yang lemah ekonominya, generasi yang lemah sosial kemasyarakatannya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan katakanlah kepada anak-anak kita perkataan yang baik dan yang benar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'al muttaqina imama. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.